Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan. Langsung saja ya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Pengertian perbandingan ini erat kaitannya dengan pembagian. Nah, kalau dalam pembagian, misalkan di sini 6 ada titik 2 ini ya, kalau dalam pembagian ini artinya dibagi, 6 dibagi 3 sama dengan 2, atau 6 per 3 sama dengan 2. Nah ini kalau dalam konsep pembagian. Terus 9 dibagi 12, 0,75, atau 9 per 12 sama dengan 0,75. Namun dalam konsep pembagian, dalam konsep perbandingan, ini seperti ini walaupun penulisannya sama, misalkan 6, ini ada titik 2 begini, 6, ini dibacanya 6 berbanding 3. Kalau diperkecil jadi 2 berbanding 1, sama-sama dibagi 2, ini jadi 2, 3 sama-sama dibagi 3 ya, ini jadi 2, yang ini jadi 1. Jadi perbandingannya 6 berbanding 3 itu 2 berbanding 1, atau penulisannya seperti ini, 6 berbanding 3, maka perbandingannya 2 berbanding 1. Atau 9 berbanding 12, ini sama-sama dibagi 3, maka diperkecil jadi perbandingannya 3 berbanding 4. Nah, yang ini juga sama, 9 berbanding 12 diperkecil jadi 3 berbanding 4. Nah, atau ini 7 km berbanding 3 5 km. Jika kita perkecil maka perbandingannya menjadi 1 berbanding 5 ya, dibagi 7, sama-sama dibagi 7. Nah ini contoh kecil tentang konsep perbandingan. Nah, pada setiap perbandingan berlaku hal berikut ini. Misalkan di sini 6 berbanding 3 sama dengan, kalau diperkecil jadi 2 berbanding 1, atau penulisannya seperti ini ya. Nah, kalau ini adalah contoh perbandingan yang senilai ya. Semakin besar angkanya, maka nilai perbandingannya pun akan semakin besar ya. Semakin kecil angkanya, maka nilai perbandingannya akan semakin kecil ya. Nah, contohnya ini 9 berbanding 12, maka perbandingannya menjadi 3 berbanding 4 ya. 9 itu menjadi 3, 12 itu menjadi 4 ya. Ini namanya perbandingan senilai. Semakin besar angkanya, maka semakin besar juga nilai perbandingannya. Semakin kecil angkanya, semakin kecil juga nilai perbandingannya. Makanya untuk mencari salah satu nilai dari perbandingan senilai itu mencarinya dengan dikali silang. Ya, contohnya seperti ini. 6 per 3 sama dengan 2 per 1. Kalau kita mau mencari angka 2, berarti carinya 6 kali 1 dibagi 3. Hasilnya 2 kan? Kalau kita mau mencari 6, nah cara mencarinya dikali silang. Mencari angka 6 berarti 3 dikali 2 dibagi 1. Nah, seperti ini ya. Mencari A berarti B dikali C dibagi D. Mencari C, A dikali D dibagi B. Begitu ya. Mencari B, A dikali D dibagi C ya. Mencari angka 3 berarti 6 dikali 1 dibagi 2 ya, begitu. Seterusnya ini namanya perbandingan senilai. Ya, kalau ini contoh-contoh menyederhanakan perbandingan. Coba kalau 2 berbanding 6 diperkecil jadi berapa? Sama-sama dibagi 2 jadi 1 berbanding 3. Kalau 6 berbanding 2 diperkecil jadi 3 berbanding 1. Kalau 8 cm berbanding 20 cm sama-sama dibagi 4. Bisa kan dibagi 4? Berarti diperkecilnya jadi 2 berbanding 5.
3 meter berbanding 150 cm. Nah, kalau ini satuannya berbeda, maka harus disamakan dulu satuannya. 2 meter ini kita rubah menjadi sentimeter. 2 meter sama dengan 200 cm. Nah, setelah seperti ini, 200 berbanding 150 sama-sama dibagi 50. Berarti perbandingannya jadi 4 berbanding 3. Itu ya. Nah, di sini penggunaan perbandingan. Perbandingan banyak digunakan yang pertama pada peta, gambar benda, model suatu benda, atau disingkatnya disebutnya skala ya. Nah, kalau kalian lihat peta suka ada skalanya ya. Nah, contohnya seperti ini. Kan buku pada peta ukurannya tidak sama dengan aslinya ya. Di ujungnya suka ada skala. Nah, 1 berbanding 3.200.000, artinya setiap 1 cm pada peta itu sama dengan mewakili 3.200.000 cm pada ukuran sebenarnya. Begitu ya. Pada ukuran sebenarnya. Nah, contohnya di sini, dari peta di samping diperoleh informasi bahwa ukuran pulau sebenarnya adalah 3.200.000 kali ukuran peta. Berapa kilometer panjang pulau itu yang sebenarnya? Nah, di sini ukuran panjang pulaunya berapa senti? 1, 2, 3, 4 senti. Nah, berarti ukuran sebenarnya berapa? Diketahui tadi di peta itu panjang pulau 4 cm, skalanya 1 berbanding 3.200.000. Berarti ukuran setiap 1 cm pada peta sama dengan 3.200.000 cm ukuran sebenarnya. Nah, perbandingannya seperti ini. 1 per 3.200.000 sama dengan 1 cm pada peta. Nah, di sini 4 cm pada peta. 3.200.000 ukuran perbandingannya ya, setiap 1 cm. Maka ukuran sebenarnya berapa? Tinggal dikalikan aja. 4 dikali 3.200.000. Karena tadi kan setiap 1 cm itu mewakili 3.200.000 cm. Maka kalau 4 cm tinggal 4 aja dikali 3.200.000. Hasilnya adalah 12.800.000 cm. Kalau dirubah jadi kilometer yaitu 128 km. Begitu ya. Kalau dalam perbandingan sama menggunakan kali silang tadi, perbandingan senilai semakin besar. Ini kalau 1 cm kan 3.200.000, kalau 4 cm berarti pasti lebih besar. Caranya sama, 3.200.000 dikali 4 dibagi 1. Nah, untuk mencari skala itu perbandingannya ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Jadi, ukuran pada peta 1 cm per ukuran sebenarnya 3.200.000. Kalau 2 cm berarti 6.400.000 gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Perhatikan kedua gambar berikut. Nah, ini ada gambar. Ini gambar ke-1, ini gambar kedua. Harusnya ini lebih besar. Nah, begini ya. Nah, gambar kedua setelah diperbesar. Nah, ini gambar ke-1, ini tingginya adalah 5 cm dan lebarnya 3,4 cm. Dan gambar kedua ada tingginya 10 cm. Yang ditanyakan berapa lebarnya ya. Nah, di sini jawabnya lebarnya 6,8. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang tadi sama ya.
Tadi perbandingannya tinggi yang ke 1 5 cm, tinggi yang kedua 10 cm. Sama dengan lebar yang ke 1 3,2